heboh, makin diperluat isu kasus ijazah palsu Jokowi. Menurut berita terakhir oleh pihak otoritas UGM dikabarkan bahwa ijazah asli Jokowi hilang. Ini sebagai modus untuk menghindar atau mengakhiri kasus ijazah palsu atau benar-benar hilang atau memang tidak pernah ada ijazah aslinya. Nah, mudah-mudahan berita ini tidak benar adanya menjelang pertemuan halal bihalal para alumni yang salah satu acaranya yaitu membahas, mendiskusikan atau mendebat pembuktian secara ilmiah kebenaran ijazah Jokowi. Direncanakan tanggal 15 April 2025 ini tiba-tiba muncul berita katanya ijazah asli Jokowi hilang. Mari kita ikuti pemaparan berita berikut ini. Oke, kita baca berita ini, mudah-mudahan ini beritanya nggak benar ya. Ada sawitku.id di sini ya tentang masalah sawit-sawit, tapi saya juga bertanya kok bisa membicarakan ini ya, apakah dekat dengan Fakultas Kehutanan? Saya nggak tahu, coba kita lihat. UGM kini berdalih ijazah Jokowi hilang. Pengamat publik desak audit forensik. Nah inilah ya, ijazah Jokowi hilang, padahal harusnya Pak Jokowi sendiri yang pegang ijazahnya ya, kok bisa UGM mengatakan hilang ya. Polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo memasuki babak baru. Alih-alih menjawab keraguan publik dengan bukti sahih dan transparansi akademik, Universitas Gadjah Mada justru terseret dalam kontroversi setelah seorang guru besar hukumnya mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli tapi hilang. Pernyataan ini disampaikan oleh Profesor Dr. Markus Priyogunarto SHM Hum, guru besar hukum pidana UGM yang mengklaim bahwa ijazah Jokowi pernah ada, namun kini tidak lagi tersimpan di arsip kampus. Ijazah Jokowi pernah ada, tapi kini tidak lagi tersimpan di arsip kampus. Memangnya ijazah berapa ya? Yang diterbitkan kan cuma satu. Yang kalian pegang ya mungkin ya fotokopi atau legalisir kan begitu ya. Kok aneh ini. Nah, semoga ini berita tidak benar lah ya. Jangan nanti kita ditangkis. Udah datang tanggal 15 April ditangkis. Kita sudah saintifik, UGM-nya cuma bisa bilang hilang. Ya, alasan apa itu? Menurut Markus, dokumen itu telah dibuat ulang. Namun pernyataan ini menuai kritik dari kalangan pakar hukum hingga aktivis masyarakat sipil. Menurut Markus, dokumen itu telah dibuat ulang, direpro gitu ya. Jadi termasuk lembar pengesahan skripsinya ini direpronya ini. Ini lembar pengesahan skripsi ini direpro, dibuat ulang ini Pak Markus. Ya, jadi jangan alasan dibuat ulang itu sehingga nanti ya setelah kita uji secara ilmiah baik kertas, tinta, teknologi font, teknologi cetak, nanti alasan kalian direpro. Gitu loh. Ya ini aduh janganlah sampai begitu nanti alasannya. Aduh memalukan kali kalau alasan seperti itu ini ya. UGM ini memalukan. Berita tiba-tiba ijazah Jokowi dinyatakan hilang oleh UGM ini. Kalau ini benar, sungguh aneh, bisa memanting
kecurigaan publik. Mengapa baru disampaikan sekarang? Kemarin-kemarin katanya masih lengkap data di UGM. Dan hilangnya ijazah kok disampaikan oleh pihak UGM. Seharusnya yang menampaikan kehilangan itu Jokowi sendiri. Di sini orang bisa curiga begitu gigihnya UGM membela Jokowi, tidak membeberkan fakta yang sebenarnya, tapi dilandasi oleh motivasi membela pribadi Jokowi. Tadi tidak objektif, mencurigakan publik. Drama apalagi yang mau disajikan pada masyarakat. Masyarakat sudah jenuh mendengar drama-drama selama 10 tahun disuguhi oleh banyak kebohongan. Nah, sekarang masalah yang simpel aja dibikin ruwet, ribet, mana oleh lembaga pendidikan tinggi yang bergengsi UGM ini sudah kena revolusi apa ini. Mari kita ikuti pemaparan berita berikut ini. Ada respons atau tanggapan dari mantan rektor UGM Pak Sofyan Effendi. Ya, ini mungkin Bapak ini rektor sebelum Pak Ikhlasul Amal kalau nggak salah yang menandatangani ijazah saya. Ya, mantan rektor UGM Sofyan Effendi minta klarifikasi soal ijazah Jokowi. Banyak inkonsistensi yang belum terjawab. Nah, ya kan? Jadi bagus ini Pak ya responsnya terhadap tanggung jawab akademik meskipun sudah mungkin pensiun ya, tetapi tetap ya integritas akademik ya, moralitas apalagi administrasi akademik harus dijunjung tinggi oleh UGM ya. Tanpa transparansi itu ya untuk apa ada himne Gajah Mada ya, untuk Ibu Pertiwi, untuk menjunjung tinggi kebudayaan ya. Kebudayaan apa ya? Kejujuran dimulai dari akademik dong. Ya, inilah dia fotonya, ini Pak Sofyan Effendi ya. Terus di sini kita bacakan Profesor Dr. Sofyan Effendi menyampaikan pernyataan tegas terkait polemik keaslian ijazah dan skripsi Presiden Joko Widodo. Dalam keterangannya, Profesor Sofyan Effendi menyebut bahwa berbagai kejanggalan dan inkonsistensi masih terus muncul dan Universitas Gajah Mada belum menunjukkan keberanian untuk menjawabnya secara jujur. Bahkan bukan hanya secara tidak jujur, Pak. Bahkan ya kalau saya bilang menyebarkan hoax itu ya. Dr. Sigit Sunarta, dekan dari Fakultas Teknik Fakultas Kehutanan UGM yang mengatakan di percetakan Prima ya, Prima saja baru berdiri tahun 1986 dalam bentuk fotokopi dan penjilitan. Kan nggak mungkin Joko Widodo mencetaknya tahun 86, lulusnya 85 kan. Beberapa fakta inkonsistensi tentang ijazah asli Jokowi dan skripsi yang bersangkutan tetap bermunculan, ujar Profesor Sofyan hari Sabtu 12 April 2025. Menurutnya, klaim bahwa ijazah asli Jokowi hilang tidak pernah disertai bukti kuat hilang ya. Seperti dikatakan Profesor Markus itu ya kemarin ya. Nah, inilah tanggapannya ya, klaim bahwa ijazah asli Jokowi hilang tidak pernah disertai bukti kuat. Bingung juga saya ini. Ijazah asli yang hilang menurut penjelasan rektor dan dekan FSP ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti yang membuktikan eksistensi ijazah tersebut, tegasnya.
Profesor Sofian juga menyoroti hasil analisis yang dilakukan ahli kecerdasan buatan AI terhadap foto dalam dokumen ijazah Jokowi. Analisis yang dilakukan oleh ahli AI ditunjukkan bahwa foto di ijazah yang dipakai Jokowi berbeda dari foto Jokowi, katanya. Ya, di samping perbedaan interpretasi AI terhadap komparasi citra itu ya Pak Sofian juga bisa harusnya menerangkan lebih lanjut kapan sebenarnya ya foto di ijazah UGM itu boleh berkacamata. Bapak mungkin sebagai rektor punya ya dokumentasi atau catatan-catatan keputusan oleh rektor UGM sebelumnya. Sejak kapanlah ya ijazah di UGM itu boleh berkacamata? Apakah khusus Joko Widodo saja? Kan itu kan menentang basis sains sebenarnya itu, karena mata atau otot-otot di sekitar mata itu sangat dibutuhkan dalam identifikasi seseorang ya, identifikasi wajah secara basis sains ya, face recognition, pengenalan wajah. Nah ini perlu juga Pak dijawab itu Pak ya, kalau menonton video ini. Lebih lanjut, ia mengkritisi keabsahan skripsi Jokowi. Menurutnya, banyak detail penting dalam dokumen tersebut yang meragukan. Keabsahan skripsi Jokowi diragukan karena adanya bukti-bukti yang tidak jelas, baik nama pembimbing, tanggal ujian, dan hasil ujian. Ya itulah Pak. Ya, Pak Joko Widodo mengatakan Bapak Kasmujo, tetapi baik di lembar pengesahan maupun prakata tidak ada nama Pak Kasmujo. Kan ini sangat Pak ya? Integritas akademik UGM ini kan diuji di sini, dipertontonkan ke publik. Ada seorang presiden mengaku pembimbing skripsinya adalah Pak Kasmujo, dan Pak Kasmujo sendiri juga mengakui bahwa ia adalah pembimbing skripsi dari Pak Jokowi, tetapi tidak ada legalitas yang membuktikan statement itu. Itulah yang akan salah satu poin yang perlu dijawab oleh Universitas Gadjah Mada. Ya, kalau bisa ya Bu Rektor ya, untuk gravitasi permasalahan atau pentingnya permasalahan ini diketahui publik, ya jangan lari ya, maksud saya jangan memprioritaskan kegiatan lain. Apa rupanya kegiatan Ibu yang lebih penting dari ini? Ini terkait dengan sejarah bangsa ini loh, gitu loh. Ya, janganlah kegiatan lain yang diprioritaskan. Ya, coba tangguhkan dulu acara itu. Ayo kita jelaskan kepada rakyat. Anda kan sebagai ya Bu Ova itu kan sebagai otoritas tertinggi di Universitas Gadjah Mada. Itulah yang bisa menjawab semua ini. Nanti kalau cuma pembantu rektor atau wakil rektor yang dihadirkan ya, atau cuma dekan Fakultas Hukum Kehutanan UGM yang dihadirkan, nanti kita tanya dulu Bu Rektor. Ini kan ya rakyat ini sudah datang jauh-jauh, apresiasilah. Kan rakyat pembayar pajak UGM kan. Gitulah, apalagi nanti ada ratusan mungkin ribuan yang datang, masa diprioritaskan kegiatan lain ya, nanti beritanya kita baca. Ya, bukti-bukti yang tidak jelas baik nama pembimbing, tanggal ujian, dan hasil ujian. Ya iyalah ya, masa nggak ada tanggal ujian seperti ini Pak Sofian Effendi, bisa jadi lulus orang. Nah ini tanggal pengesahan, mana maulah seorang dekan menandatangani tanpa ada tanggal spesifik. Mana maulah seorang dekan menandatangani sebuah skripsi tanpa dia lihat itu siapa yang pengujinya, siapa dosen-dosen penguji, kapan dilakukan itu, di mana, bertempat di mana, dan juga tanda tangannya ini, ya, penamaan juga, ya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro atau Suemitro. Sementara yang diakui Pak Jokowi dan Pak Kasmujo adalah Pak Kasmujo lah sebagai pembimbingnya. Ini kan integritas akademik
UGM sangat dipertaruhkan di sini dan sangat disayangkan jika Bu Ova tidak hadir sebagai otoritas tertinggi di UGM. Ya, ini akan memperkeruh bahkan suasana, ya. Dan rakyat makin bertanya-tanya dan ini semakin tidak selesai, Bu Ova. Makanya prioritaskan acara ini hadir. Ya, jangan cuma 1 jam. Kalau bisa mulai pagi sampai malam. Ya, kalau alasan UTS, ujian tengah semester, ya sudah mulai setelah selesai UTS. Gitu loh, sampai malam, ya, mulai siang sampai malam gitu loh, sampai tuntas. Dan itu harus ditayangkan live. Ya, oleh wartawan bahkan kalau kita minta silakan datang wartawan dalam dan luar negeri, ya. Profesor Sofyan juga menyinggung makin besarnya keraguan publik terhadap pernyataan pimpinan UGM. Semakin luas pendapat yang meragukan kejujuran dan kebenaran pendapat rektor dan dekan tentang keaslian ijazah Jokowi. Ya iyalah Pak Sofyan Effendi, ya. Pada saat keterangan pers atau jumpa pers baik oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, ya, Dr. Sigit Sunarta, maupun Bu Rektor, ya, Profesor Ova Emilia, itu mereka cuma keterangan sepihak gitu loh. Itu bukan klarifikasi, ya. Itu tanpa ada dokumen yang disertakan untuk diperlihatkan kepada publik, ya. Terus ketika Dr. Sigit Sunarta sebagai dekan saat itu cuma mengintip dikit aja itu skripsi itu. Terus yang dia bilang bahwa bukti-bukti akademik yang dilakukan oleh Joko Widodo, ya, di Fakultas Kehutanan ini lengkap katanya, tapi tak ada ditunjukkan kepada publik, ya. Cuma ini loh apanya, buktinya, itu kertasnya sudah tua. Begitu saja, siapa publik yang percaya, ya. Begitupun dengan klarifikasi dari Bu Rektor Ova, dia cuma membaca naskah yang ada di tangannya. Terus tanpa disertai dengan dokumen-dokumen yang memperkuat, ya, atau memverifikasi keyakinannya bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Ya, siapa yang percaya begitu, Pak? Kan kita UGM kan lembaga akademik, harusnya sangat akurat terhadap bukti-bukti ilmiah maupun bukti-bukti akademik, ya. Ia menyerukan agar UGM, khususnya para pimpinan fakultas dan universitas, memiliki keberanian moral untuk menyampaikan kebenaran. Kondisi seperti ini tinggal menunggu keberanian rektor dan dekan Fakultas Kehutanan dalam mengungkapkan kebenaran dan kejujuran, tandas Profesor Sofyan. Ya iyalah, nanti tanggal 15 April, ya. Ya kita minta Bu Ova Emilia untuk menjelaskan proses akademik yang diklaim telah dilakukan oleh Bapak Joko Widodo sebagai mahasiswa sampai lulus, prosesnya A sampai Z, masuknya lewat jalur apa, perintis 1, perintis 2, bla bla bla, SKS-nya atau transkrip nilainya begini, KKN-nya begini, pengujinya begini, bla bla bla. Semua kita mau tahu, sampai teknologi cetak yang dipakai oleh Joko Widodo untuk mencetak ini. Nah, apakah alasannya nanti pakai teknologi tertinggi, laser writer, PostScript Type 1 yang sudah ada tahun 1984 di Amerika, ya, langsung tiba-tiba nyampe ke Jogja, seolah-olah dulu ada internet, ya. Kalaupun ada itu PostScript Type 1, ya, untuk untuk scaling yang sudah pakai kurva Bezier yang sangat canggih saat itu, ukuran canggih saat itu, 1984 katanya. Apakah sudah langsung hadir 1985 di Indonesia? Itu perlu dibuktikan secara ilmiah. Kalaupun itu jawabannya, gitu loh. Ya, apakah menggunakan teknologi text processing, text processor, teks dan latex, atau MacWrite atau IBM, ya, atau word processor yang lain, gitu loh. WordStar, CiWriter atau apa? CiWriter pun baru berdiri 1986, baru dirilis. WordStar, WordPerfect. Jadi ini kan harus direkonstruksi apakah teknologi saat itu yang memungkinkan untuk menciptakan lembar pengesahan semacam ini itu sudah ada di Jogja.
Gitu loh Bu Ova Emilia. Ya, apakah sudah ada itu di Jogja? Itu loh. Itu kan perlu Anda jelaskan sendiri sebagai pemilik otoritas tertinggi di Universitas Gadjah Mada yang dibiayai oleh rakyat. Ya, ini paling penting ini. Berikut juga dengan lembar pengerahan skripsi, ya, isinya dewan pengujinya, dosen-dosen pengujinya. Ya, kita mau lihat nanti, ya, apakah berbentuk font modern semacam ini, ya, yang menurut analisa saya, ya, itu sudah pakai word processor apa ini, Microsoft Word tahun 1990-an akhir atau 2000-an. Ya, nggak mungkin dari masa depan. Jadi ini perlu dijelaskan ini Bu Rektor. Jangan lari dari tanggung jawab, apalagi lari dari kenyataan. Ya, kita butuh, ya, sesuai dengan Himne Gadjah Mada, ya, integritas, moralitas UGM harus dijaga, bukan atas kehendak atau keinginan entitas politik apapun. Oke, lanjut ya. Ini beritanya ya, bagus sekali masukan dari Pak Sofyan Effendi ya, sebagai orang yang pernah memimpin, yang memiliki otoritas tertinggi di Universitas Gadjah Mada, ya beliau ya sangat bertanggung jawab ya. Ya mungkin secara rasionalitas saja lah Pak Sofyan Effendi mungkin berpikir, melihat tidak mungkinlah orang ini lulus tanpa ada daftar penguji skripsi. Terus lembar pengesahan ini modern kali ini tahun 1985, pasti itu rasionalitas itu gitu. Makanya saya bilang kalau skripsinya palsu, pasti itu ijazahnya pasti palsu. Sungguh menarik para ilmuwan alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini berbasis saintifik base ini membuat pencerahan bagi para ilmuwan di Indonesia yang mungkin bisa dijadikan referensi bagi para pencari kebenaran ilmiah negeri ini dalam situasi larut-marut kesibukan kenegaraan yang hampir-hampir kehilangan kepercayaan terhadap supremasi hukum, supremasi pemerintahan, dan segala rupa memiliki gradasi rendah saat ini. Muncul tokoh-tokoh ilmuwan dari alumnus UGM Yogyakarta ini membuat pencerahan bagi masyarakat yang sekarang digambarkan katanya Indonesia gelap. Ini munculnya para ilmuwan yang punya dedikasi, masih punya integritas, ini sangat menarik saat ini. Mereka terutama pakar forensik Dr. Resmond Sianipar yang paling gigih memperjuangkan nama baik alma maternya. Ini membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi sah sebagai alumnus dari Universitas Gadjah Mada. Selain Saudara Resmond, ada juga sebelumnya pakar telematika Dr. Roy Suryo, ada Dr. Tipa sebagai ahli anatomi menyoroti masalah foto yang tertampang di jasanya Pak Jokowi. Nah, dan masih banyak lagi yang menyoroti, tapi saya lihat hanya 3 orang ini yang kelihatan punya bobot
akademis pendekatan ilmiah. Orangnya terlepas dari wacana politik, berprofesi seorang dosen, berprofesi dokter, dan seorang pakar telematika. Langit Jokowi dari tahta kepresidenan. Ini rupanya momentum baik ini dimanfaatkan oleh para ilmuwan alumnus UGM ini untuk membuat penilaian apa yang selama ini menjadi isu itu negatif terhadap Pak Jokowi. Apakah benar Pak Jokowi ini memerintah secara baik dan fair, tidak ada yang ditutup-tutupi untuk ditulis dalam sejarah kepemimpinan Presiden Jokowi. Nah, ini dimulai dari yang paling ringan, yaitu isu ijazah palsu yang selama 10 tahun ini menjadi pertanyaan masyarakat. Apakah benar Pak Jokowi ini menandang ijazah palsu? Nah, rupanya orang para alumnus UGM ini merasa terpanggil. Nah, sebab sama-sama satu alma mater sama Pak Jokowi, sama-sama alumnus jadi UGM. Maka mereka membersihkan nama baik alma maternya, ingin membuktikan kebenaran bahwa ijazah Pak Jokowi benar-benar lulusan dari UGM secara sah, atau dibuktikan kebalikannya. Pak Jokowi ternyata hanya kuliah, tapi belum berhak mempunyai ijazah yang sah. Tidak mungkinlah orang ini lulus tanpa ada daftar penguji skripsi. Terus lembar pengesahan ini modern kali ini tahun 1985, pasti itu rasionalitas itu gitu. Makanya saya bilang kalau skripsinya palsu, pasti itu ijazahnya pasti palsu. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.